Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Nurhayati SPD selaku staf pengajar di program keahlian Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video hasil pelaksanaan peer teaching saya. Kegiatan yang dilakukan melalui daring. Adapun yang saya sajikan berupa RPP, LKPD, media bahan ajar, dan instrumen penilaian. Mari kita saksikan video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Baik anak-anakku semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Semangat pagi. Pagi ya. Selalu semangat ya, walaupun kita sekarang di jam-jam kritis. Ya kan, ini jam terakhir biasanya loyo, usahakan tetap semangat gitu ya. Baik, awali hari ini kita dengan doa dan senyuman. Nah, untuk mengawali doanya, saya minta Prio untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan Pak Prio. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Prio. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Baik, kita iringi. Oke, pre-memory. Nah, ini kita coba presensi. Hari ini ada yang tidak hadir, hadir semua. Hadir semua ya. Kelihatannya hadir semua, sehat semuanya. Ini udah pada makan siang belum atau memang sudah kelelahan dari pagi belajarnya pada loyo-loyo begini nih ya? Tetap semangat ya, karena kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya, semuanya tidak pulang di awal. Nah, oke, baik. Nah, coba nanti belajar dengan Ibu mengenai materi standar gambar teknik. Nah, adakah yang masih ingat dengan materi dari minggu kemarin mengenai gambar teknik? Kemarin itu kita udah belajar mengenai alat-alat perlengkapan gambar. Ada yang bisa menyebutkan? Barangkali ada Pak Fernando, Mas Fernando bisa? Alat gambar apa saja ya? Pakai pensil, pakai penggaris, pakai apa lagi ya Bu ya? Iya, kertasnya Pak, jangan lupa ya Mas ya, kertasnya. Rapido Bu, Rapido. Rapido, iya betul ya. Nah, kali ini Ibu akan mengaplikasikan ya dengan menyampaikan materi tentang standar gambar teknik. Nah, di sini ada tes diagnosis kognitif ya, untuk mengetahui nih bagaimana kalian di sini mengikuti pembelajaran ini, apakah semangat atau tidak gitu kan, happy atau tidak. Nah, Ibu share nanti di di grup WA ya, linknya ya. Saya lihat dulu apakah sudah ada. Nah, ternyata sudah ada ya responnya ya. Nah, ini Google Form-nya. Sudah ada responnya ya di memori ini. Nah, oke, baik. Adakah yang tahu gambaran dari manfaat mempelajari gambar teknik? Tidak. Jadi bisa gambar Bu. Kayaknya. Gimana, Mbak Jija? Bisa menggambar. Bisa menggambar, iya betul, bisa menyampaikan informasi ya dari gambar, karena yang disampaikan kan adalah gambar teknik ya, gitu, seperti itu. Nah, ini disampaikan untuk motivasi buat kalian
bahwa ketika kita menggambar-gambar teknik itu jangan pernah takut untuk mencoba, karena tanpa berusaha kita tidak akan pernah mengalami kesuksesan. Keep spirit ya, semangat ya. Kenapa? Pelajaran kali ini dengan Ibu berbasis proyek, jadi nanti pekerjaannya bakal banyak dan kemungkinan membutuhkan manajemen waktu yang sangat teratur, gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran ini Ibu akan menyampaikan mengenai elemen ke-9, yaitu mengenai perangkat lunak gambar teknik listrik, di mana tujuannya yang pertama yaitu adalah peserta didik menerapkan standar gambar teknik dengan akurat, ya. Kemudian, Anda atau anak-anak sekalian melihat etiket gambar dengan rapih, terbaca dengan baik? Pernah tidak? Rapi, baik gitu. Pernah? Atau foto yang gimana Bu itu Bu? Etiket Bu? Yang gimana? Oh iya, Taunya baik. tiket nonton bola Bu. Oh betul, ya betul, baik. Berarti kata etiket di sini baru didengar ya Mas Tio ya? Iya, seringnya tiket Bu, nggak pakai Taunya tiket. Oke, baik. Nah, inilah yang akan Ibu sampaikan ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, baik. Di sini ya, Ibu akan membahas mengenai standar gambar teknik menurut ISO, di mana ada yang dinamakan dengan gambar, ada yang dinamakan dengan standar aneka huruf, garis, dan angka, dan ada juga yang dinamakan dengan macam-macam garis. Nah, kemudian apa itu etiket? Nah, itu yang orang bilang adalah biasanya kepala gambar atau keterangan gambar. Nah, di sini pengertian dari etiket sendiri adalah suatu identitas yang menjelaskan keterangan dan pendukung sebagai pelengkap gambar. Nah, ini ya. Jadi jawaban untuk Mas Prio, etiket itu adalah identitas yang menjelaskan keterangan gambar. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, penempatan, kemudian cara pembuatan etiket pada kertas gambar, pada baiknya kita simak video ini, tetapi nanti bisa kalian lihat kalau misalkan ada lupa untuk jenis dan ukuran dari etiket tersebut, kalian bisa lihat di link YouTube. Putar ya. Nah, sambil disimak karena ini materi ada di sini semuanya. Adakah yang mau menanggapi? Tidak ada? Videonya bagus Bu, gambarnya. Baik, kalau tidak ada yang menanggapi, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini tadi yang telah ditampilkan di video, di mana kita akan membuat yang dinamakan dengan etiket atau kepala gambar. Ya, ini posisinya, ukuran etiket itu sudah jelas. Nah, posisi dari etiket sendiri penempatannya ada untuk yang secara vertikal itu ada di bawah. Kemudian untuk yang kertas secara horizontal itu ada di bawah sebelah kanan, jadi lebih mepet ke sebelah kanan. Itu. Jadi garis tepi itu yang berwarna biru. Nah, untuk yang warna pink itu adalah diibaratkan kertas gambar. Begitu ya. Saya dipahami ya anak-anak ya. Masih fokus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya karena kita ini pembelajarannya berbasis proyek, jadi tugas proyek yang harus diselesaikan ada beberapa. Pertama, kalian nanti harus baca terlebih dahulu KPD-nya, ya. KPD-nya nanti Ibu akan share
ya di linknya di Google Drive, linknya akan Ibu share di WA grup ya. Kemudian selain itu kalian harus menyediakan peralatan gambar yang dibutuhkan seperti tadi yang disebutkan oleh Mas siapa tadi ya, lupa lagi saya, Fernando, Bu. Mas Fernando, iya betul Mas Fernando. Ya jangan lupa kertasnya, ya pensil, penggaris, kemudian penghapusnya disediakan. Adakah di sini yang tidak bawa kertas buku gambar? Ada Bu. Ada. Mas Newan nggak bawa, kenapa? Lupa Bu. Lupa, Masya Allah. Oke, kalau gitu nanti Ibu sediakan ya yang ada di sini, kertas A4 ada ya. Lain kali minggu depan dibawa ya, biar tidak berceceran tugasnya. Oke, lanjutkan ya. Nah, target waktu penyelesaiannya ya itu akan Ibu targetkan hari ini diusahakan selesai sampai pembelajaran usai. Tetapi kalau misalkan ya nanti waktunya tidak cukup dan masih banyak yang belum selesai nih ya, kalian bisa melakukan kerja kelompok di luar jam ya, di luar jam sekolah. Tapi tentu saja Ibu nanti akan ngordinir ya, Ibu akan mementor aktivitasnya itu ya. Jadi kalian nanti selalu aktif di grup WA, Bu saya lagi mengerjakan tugas ini, proyek ini, gambar etiket ini dengan teman-teman ya. Atau kita nanti sambil video call dengan Ibu, takutnya ada yang tidak dipahami juga gitu ya. Nah, bisa berkelompok seperti itu di situ ya. Nah, kemudian ini link LKPD-nya dan link gambarnya boleh kalian nanti download di sana ya, gitu kan. Adapun kalau misalkan download belum ada yang bisa mendownload, kalian nanti akan Ibu berikan LKPD dalam bentuk hard copy ya. Tapi biasanya kalian lebih dominan melihat HP daripada dikasih hard copy-nya. Biasanya kalau pakai hard copy dia itu anak kalian tuh suka langsung menjiplak gitu aja gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk soft copy kalian langsung bisa menggambar langsung ya di kertas gambar masing-masing. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian dapatkan nanti, di mana Ibu sudah memberikan tahapan-tahapannya. Kalian harus mampu menerapkan standar gambar teknik ya dengan akurat. Kemudian materinya mengenai etiket gambar, kalian membuat gambar, tugasnya membuat gambar etiket. Ada instruksinya. Nah, instruksinya silahkan dibaca secara umum. Kemudian perlengkapannya juga sudah ada. Langkah kerja dan keselamatan kerja juga ada. Kemudian petunjuk ukurannya sudah Ibu cantumkan juga itu di sana. Jadi tolong kalian nanti baca dulu LKPD-nya secara lengkap apa yang akan dikerjakan. Oke. Ya, nah hasil akhir yang Ibu harapkan dari kalian nanti adalah seperti ini ya. Jadi kalian sudah menggambar di kertas A4 untuk gambar etiket. Nah, nanti area gambarnya diisi apa, Bu? Nah, diisi sesuai dengan job berikutnya. Mau gambar apa? Karena kita sudah mempersiapkan dulu nih setiap keterangan gambar. Jadi kalau bisa etiket ini selalu kalian sediakan di waktu luang. Jadi ketika Ibu memberikan job berikutnya, etiket sudah tersedia gitu. Oke, baik. Nah, baik, untuk selanjutnya kalian boleh melakukan pekerjaan sambil Ibu nanti akan memonitoring kalian ya sambil berjalan praktek. Silahkan dikerjakan. Apa yang menjadi kendalanya nanti Ibu akan kasih solusi. Ya, silahkan dikerjakan ya. Siap? Oke, silakan disiapkan dulu peralatannya.
Ya, KPD-nya dibuka. Yang pertama tadi tekniknya apa? Membuat apa dulu? Garis Terus apa? Garis tepi, betul, garis tepi. Oke, garis tepi. Setelah garis tepi, kita membuat garis yang mana? Bu, boleh tanya Bu? Ya, boleh. Ada yang mau bertanya? Ya, di gambarnya etiket tadi ada lingkaran, ada kayak segitiga, itu artinya apa Bu? Kayak segitiga. Oh iya. Tadi, Bu kembalikan lagi slide-nya, boleh? Ya. Yang ini ya, Mas. Yang ini ya, Mas. Ya Bu, yang ini Nah, Bu. ini ya. Ini adalah gambar untuk simbol proyeksi, Mas. Ya, jadi ini menunjukkan garis yang garis apa? Lingkar yang tengah ini merupakan lingkaran. Diibaratkan ini adalah misalkan contohnya bersih bulat ya Mas ya, bersih bulat. Nah, garis ini yang paling kecil ini adalah ini sisi, kita lihat sisi dari depan dan ini sisi dari samping gitu Mas. Gitu. Jadi ini lingkaran sisi depan, garisnya ini. Garis luar ini garisnya begitu. Jadi ini adalah simbol proyeksi. Dari mana Bu munculnya simbol proyeksi? Ini adalah aturan standar gambar teknik yang muncul dari yang namanya ISO. Itu adalah standar internasional yang mencakup untuk keseragaman, kesepakatan sebagai tujuan untuk menghindari salah pengertian gitu dalam komunikasi gambar teknik gitu Pak. Itu ya. Jadi ISO itu muncul untuk ISO gambar itu dari Jerman gitu. Ya. Itu seperti itu Mas. Ya, makasih Oke, Bu. ada lagi yang ditanyakan? Oke, sambil berjalan ya, silahkan kalian lanjutkan pekerjaannya. Karena ini lumayan membutuhkan ada lagi yang ditanyakan untuk teknis gambarnya? Ada yang Bu. tidak bawa penghapus? Bu, tanya Ya. Bu, Boleh Bu. Mas Rio. itu ukurannya harus 64 mili gitu Bu. Kalau lebih Ya. gimana Bu? Oh ini kenapa tidak 65 gitu Ya. ya, dipasin aja gitu ya. Iya Bu. Nah, ya itu tadi Ibu kembalikan lagi bahwa ini sudah aturannya dari aturan ISO, aturan keseragaman gitu. Jadi udah ada kesepakatannya tuh. Ibu juga tidak bisa menolak, harusnya geser lah 1 mili gitu, minimal 1 mili, nggak bisa gitu, itu ada aturannya sedikit. Nah disinilah butuh ketelitian yang biasanya melihat 1 meter, 2 meter, nah ini harus lihat per 5 mili gitu. Dan untuk ukuran pensil pun sangat berpengaruh ya. Biasanya kalau nulis pada pakai pensil ukuran apa nih? Sudah pernah memperhatikan ukuran pensil belum? Kemarin, minggu Biasanya kemarin 20, kita Bu. bahas. Biasanya Ya. 2B yang buat ujian itu Bu, dulu Iya. kita ujian. Kalau kita perhatikan 2B kan kemarin sudah dibahas, yang 2B itu lebih hitam ya hasilnya dan akan lebih tebal. Adapun 2B itu ketika digariskan akan menghasilkan garis hampir 1 mili. Jadi usahakan harus yang lancip dengan ukuran menurut kekerasan dari pensil tersebut. Semakin keras ya pensil tersebut akan semakin transparan ya, itu jadi akan semakin kecil gitu untuk penulisannya. Jadi jangan pakai 2B ya kalau gambar ya, pakai yang B dan yang 2H. banyak di tinggal beli ya. Lanjut gambar Bu. Ya. Oke, lanjut gambar. Silakan lanjut gambarnya ya. Oke, baik. Sepertinya sudah ada yang selesai ya untuk gambarnya. Ya. Di sini Ibu akan melakukan penilaian ya. Sambil berjalan tadi sebenarnya Ibu sudah melakukan penilaian nih. Nah, harus yang ketahui nih.
penilaian yang Ibu sampaikan itu mau seperti apa. Jadi jangan hanya asal gambar, tapi dari mulai kalian mempersiapkan alatnya tadi, ada yang nggak bawa, ya, kemudian job sheet atau LKPD-nya tidak dilihat sama sekali. Nah, skornya itu pasti akan lebih kecil. Ya, kalau skor maksimal Ibu ngambil 10 semuanya. Kemudian sikapnya, nih kalian ngerjainnya sambil ngangkat kaki. Kemudian penggunaan alatnya, jangan sampai menggarisnya itu pakai pinggir kertas. Biasanya ada yang seperti itu, ya. Nah, kemudian kalian harus nyoba nanti ada proses asistensi ya. Dari tadi kan ada yang tanya ke Ibu Bu, kenapa ini enggak 15 mili, 16 mili. Nah, itu masuk penilaian ya. Jadi harus kalian ketahui bahwa tidak hanya ketepatan, tidak hanya kerapihan, tapi semua proses persiapan dari persiapan langkah kerja itu harus kalian penuhi untuk mendapatkan nilai maksimal. Oke, baik. Setelah kegiatan menggambar ini, adakah yang sudah selesai? Adakah? Kalau ada, mungkin bisa dipresentasikan. Mas Hendra barangkali? Sudah selesai Mas Hendra? Oh, tidak ada. Lagi kemana? Baik. Mas Burhan sudah selesai? Masih Belum, semangat Bu. Mas Burhan? Belum? Oke. Berarti hampir semuanya belum selesai semua ya? Belum tuntas ya? Oke. Kalau belum tuntas ya, boleh dilanjutkan di rumah masing-masing, tetapi minggu depan harus sudah selesai. Siap? Siap semuanya? Siap. Baik. Ya, Bu. Nah, oke. Nah, selama pembelajaran dengan Ibu hari ini, apakah ada hal yang membingungkan nih dari pembelajaran kali ini? Masih bingung? Ada nggak? Tidak ada ya? Sepertinya sudah paham semuanya ya? Sudah paham. Oke, baik. Barangkali ada yang bisa menyampaikan perasaannya atau pengalamannya setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Ada yang mau bisa menyampaikan? Ya Bu, Ya, boleh. lebih asing gambar yang bebas Bu, gambar pemandangan atau Oh, apa Bu. gitu ya. Nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir dan Nggak tidak perlu ada aturannya teliti-teliti ya. gitu Bu. Oke, baik. Ya, bisa jadi karena itu kan kita berekspresi sendirinya. Kalau ini gambar memang ada aturannya. Jadi yang namanya gambar teknik itu ada aturannya. Nah, itulah yang membedakan standar gambar teknik dengan gambar yang bebas gitu kan. Oke, baik. Kalau begitu Ibu ambil kesimpulan bahwa etiket atau kepala gambar atau keterangan gambar itu sangat penting ya, sangat penting disimpan dan diterapkan pada gambar teknik instalasi listrik ya. Setiap mengerjakan gambar teknik instalasi listrik atau gambar pun itu yang menjadi gambar teknik itu pasti akan ada yang namanya etiket atau kepala gambar. Oke, baik. Dari sini mungkin Ibu cukupkan sekian. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran mengenai prosedur menggambar diagram instalasi penerangan listrik. Nah, ini lebih menantang lagi. Jadi kalau etiket kalian sudah terkuasai, kita tambahkan lagi dengan jobnya adalah menggambar diagram instalasi penerangan listrik. Nah, kalau misalkan ada yang belum tuntas sampai minggu depan, kalian harus terus melanjutkan pekerjaan itu sampai tuntas dulu gambar pertama, baru bisa melakukan ke pekerjaan berikutnya. Tetapi kalau misalkan ada yang sudah selesai, boleh melanjutkan ke job berikutnya, tapi tetap dengan asistensi atau bimbingan dari Ibu. Oke ya, baik anak-anakku sekalian, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, kegiatan hari ini semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menuntaskan pekerjaannya ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Leni Nurhayati. Kita berikan aplaus untuk Bu Leni Nurhayati. Sudah lega ini Bu Leni, sudah mengusap ini apa namanya mukanya ya. Pertanda Nervous, bahwa Pak, sudah beda. lega. Wah, Auranya beda, Pak. baik, penampilannya cukup bagus ya, suaranya tegas, jelas, dan intonasinya juga bagus ya. Sudah sangat layak untuk jadi seorang guru profesional ya. Ya. Kalau kita cermati ya tadi urut-urutannya ya, urut-urutannya dari pembukaan, inti dan penutup nampaknya sudah saya lihat sudah bagus ya. Di pembukaan juga sudah ya, inti dan di penutup juga tadi sudah ada refleksi, sudah ada kesimpulan ya, kemudian menyampaikan informasi pembelajaran berikutnya ya, saya kira sudah lumayan lengkap ya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan tadi ketika menyimpulkan ya, kalau bisa yang menyimpulkan itu adalah peserta didik ya, sehingga peserta didik diajak untuk menyimpulkan ya, bukan dari sepenuhnya dari guru ya, tapi ya dipancing-pancing ya, supaya peserta didik mampu untuk memberikan kesimpulan ya, terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Kemudian itu ya secara garis besar sudah bagus ya. Alokasi waktu satu pertemuan untuk berapa jam ini Bu? 6 jam. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin monggo Pak Winato, persilahkan. Oke. Malam semakin semangat, semakin bagus juga. Semakin komplit apa yang telah disampaikan. Saya kira tadi disampaikan Pak Hartoyo betul ya, mulai dari pembukaan, inti dan penutup sudah seolah sudah komplit itu dan bagus juga. Kalau seperti itu ya, ini saya hanya anu saja. Saya sendiri juga kurang paham untuk materi di dalamnya. Oke, saya kira itu Pak Hartoyo, saya kira sudah bagus Cok Bu Leni. Baik, mohon maaf nih saya nyambi nguji skripsi. Mantap Ambil Pak menyelam. Hartoyo. Saya dari pagi loh Bu ya, dari pagi jam 7 sampai ini tuh nggak berhenti ya, Oh iya. nggak berhenti sama sekali ya. Misalnya istirahat jam 12 tadi terus Vicon ini ya, jadi nggak berhenti saya. Mohon maaf ya kalau mungkin ya kurang optimal ya. Kiranya kuruk gitu. Ya baik, kita berikan aplaus ya untuk Bu Leni Nurhayati ya, saya kira sudah bagus ya. Baik, untuk penampil terakhir ya, silahkan siapa tadi? Terima kasih sudah menyimak video pitching saya. Semoga ada manfaatnya buat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.